Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Ulan Suti Kurniasari, mewakili dari kelompok 1, ingin memperkenalkan kelompok kami. Hai, nama aku Nabila Aulia, NIM 231M171. Halo guys, saya Adelia Putrisnaini, NIM 231M139. Halo guys, aku Debbie Ayu Asiska dengan NIM 231M153. Halo, saya Ulan Suci Kurniasari, NIM 231M141. Halo, nama saya Muhammad Dio Putra Andrean, NIM 231M143. Halo, saya Muhammad Sevan Andika Rusdi, NIM 231M172. Halo guys, namaku M. Saiful Jamil, NIM 231M10037. Di sini saya akan menjelaskan apa itu matriks. Matriks merupakan salah satu cabang ilmu aljabar linier yang menjadi pembahasan penting dalam ilmu matematika. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, aplikasi matriks banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang matematika maupun ilmu terapan. Untuk slide selanjutnya yaitu konsep matriks. Ada beberapa konsep matriks yaitu notasi, elemen, baris dan kolom, dan yang terakhir yaitu ordo. Dilansir dari Matrix Algebra, Theory, Computation and Application in Statistics pada tahun 2007 oleh James Gentle. Pada umumnya susunan matriks dapat kita lihat pada gambar di samping saya. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan konsep matriks yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi. Yang pertama yaitu notasi matriks. Notasi matriks biasanya ditulis menggunakan huruf kapital yang biasanya A, B, C dan seterusnya. Contoh pada gambar yang udah tertera di sini yaitu A. Yang selanjutnya yaitu elemen matriks, yaitu angka-angka atau entry dari suatu matriks. Contohnya A11, A12, A13 dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu baris dan kolom matriks. Baris pada matriks yang secara horizontal yaitu baris 1, baris 2, baris 3. Dan kolom pada matriks yang secara vertikal yaitu kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Untuk yang terakhir ada ordo matriks. Ordo matriks adalah banyaknya baris dan kolom yang terdapat pada suatu matriks. Bentuk umumnya yaitu M kali N. Contohnya pada gambar yang udah tertera di sini yaitu ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Dan untuk barisnya yaitu baris 1, baris 2, baris 3. Jadi bisa dikatakan bahwa berordo 3 kali 3. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang operasi matriks, di mana operasi matriks itu terdapat pertambahan dan pengurangan matriks, perkalian skalar terhadap matriks, perkalian matriks, yang keempat itu ada transpose dari suatu matriks, yang terakhir itu ada sifat-sifat operasi matriks. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertambahan matriks. Pertambahan atau perjumlahan matriks itu jika matriks A dan B memiliki ordo yang sama, maka jumlah matriks A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang bersesuaian atau serta. Jumlah matriks A dan B dapat dinotasikan A plus B. Jadi bisa disimpulkan kalau penjumlahan dan pengurangan itu harus berordo yang sama, di mana ordo itu kan sudah dijelaskan dari yang konsep itu, kalau ordo itu antara kolom dan baris itu harus sama. Contohnya M kali N itu harus 3 kali 3 gitu. Di sini saya akan menjelaskan contoh penjumlahan matriks. Kita tulis terlebih dahulu ya untuk soalnya. Di contoh itu terdapat matriks A. Kita tulis dulu di sini ya. Matriks A, bentar saya
Matriks A sama dengan itu ada 1, 2, 0, min 3, min 1, 5. Dan untuk matriks B itu ada min 1, 1, 0, 4, 3, min 2. Dan matriks C itu ada min 2, 5, 1, 0. Dan matriks D ada 1, min 4, min 2, 3. Jadi seperti ini. Ini untuk matriks A ada 1, 2, 0, min 3, min 1, min 5. Matriks B ada min 1, 4, 1, 3, 0, min 2. Dan C ada min 2, 5, 1, 0. Dan matriks D ada 1, min 4, min 2, min 3. Untuk tentukanlah, di sini ada yang pertama ada A plus B. Kita tulis dulu untuk soalnya. Sini A plus B. Untuk matriks A yang sini itu dipindahkan di sini. Untuk matriks plus terus matriks B dipindahkan di sini. Saya tulis terlebih dahulu. Ini saya sudah tulis. Pada matriks A itu terdapat 1, 2, 0, min 3, min 1, 5. Tambah pindah di sini. Terus untuk matriks B ada min 1, 4, 1, 3, 0, min 2. Untuk penyelesaian selanjutnya, pada kolom 1, baris 1 itu harus sama dengan dijumlahkan dengan kolom pertama dan baris pertama. Jadi ini diginikan. Selanjutnya sama. Ini dengan ini dengan ini. Yang bawah pun juga sama. Ini kolom pertama ke sini. Ini juga ke sini. Dan ini ke sini. Bisa dipahami? Selanjutnya kita tulis di bawah. 1 plus min 1. Selanjutnya di bawahnya itu 2 plus 4. Terus kan itu yang kolom kedua, baris kedua itu kan ada 0. Itu plus 1. Di bawahnya min 3 plus 3. Selanjutnya yang terakhir, di sini kan ada kolom ketiga baris pertama. Baris ketiga ini disamakan dengan ini juga. Kita tulis juga min 1 plus 0, 5 plus min 2. Jika sudah ketemu, bisa dilihat ini dari sini taruh di sini, dan ini ke sini taruh di sini. Min 1 plus 0 ditaruh di sini. Selanjutnya di bawahnya sama. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan saja. 1 plus 1 itu kan hasilnya 0. Jadi kita tulis saja di sini 0. 0 plus 1 itu kan 1. Tulis saja di sini. Min 1 plus 0 itu kan min 1. Nah, di sini ada 2 tambah 4. 2 tambah 4 itu kan 6. Plus 6. Di sini aja min 3 plus 3. Jadi hasilnya 0. Di sini ada, maaf salah, di sini 0. Di sini ada 5 plus min 2. Jadi hasilnya 3. Hasilnya 3. Maaf, ditulis dulu ya. Untuk hasilnya ini 1
1 plus min 1 itu 0. 0 plus 1 itu 1. Min 1 plus 0 itu min 1. 2 plus 6 itu 6. Min 3 plus 3 itu 0. 5 plus min 2 itu 3. Untuk contoh yang B itu sama saja, tinggal B plus A. Jadi matriks B terlebih dahulu ditambah matriks A. Untuk contoh yang C dan D itu sama. Kenapa itu kok bisa A dan B dan C harus sama dengan D? Karena pada penjumlahan atau pengurangan itu harus memiliki ordo yang sama jika dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi matriks A itu kan ordonya 3 kali 3. Kalau matriks B itu 3 kali 3. Kalau yang C itu 2 kali 2. Kalau matriks yang D 2 kali 2. Jadi harus jumlahkan dengan ordo yang sama. Bisa dilihat di contoh yang di sebelah samping saya. Untuk yang E itu A plus C, dimana saya katakan yang di awal kalau penjumlahan sama pengurangan itu harus memiliki ordo yang sama. Kalau A itu kan 3 kali 3 ordonya. Kalau C itu ordonya 2 kali 2. Jadi itu tidak bisa dijumlahkan atau tidak didefinisikan. Jadi untuk yang E itu dikatakan tidak terdefinisi. Tuh. Jadi bisa disimpulkan ya. Dari contoh yang saya jelaskan, kan terdapat A plus B sama dengan B plus A, di mana matriks A dan B itu memiliki ordo yang sama. Dengan demikian, maka penjumlahan matriks itu berlaku sifat komutatif. Untuk selanjutnya, saya akan berikan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurangan matriks. Sama seperti pada penjumlahan metrik, pengurangan metrik hanya dapat dilakukan pada metrik-metrik yang mempunyai ukuran ordo yang sama. Jika ukurannya berbeda, maka metrik hasil tidak terdefinisikan. Contoh pengurangan metrik. Contoh 1, diketahui matriks A sama dengan 1, 2, min 3, min 1. Untuk matriks B, 2, 1, min 1, 3. Dan matriks C, min 1, 4, 3, min 2. Selanjutnya, tentukanlah untuk A min B. Untuk B, B min A. Untuk C, A min B min C. Untuk D, A min B min C. Untuk pembahasan A min B. Untuk matriks A, 1, 2, min 3, min 1. Untuk matriks B, 2, min 1, 1, 3. Sama dengan 1 plus min 2 itu gabungan antara matriks A dan matriks B. Untuk selanjutnya 2 plus min 1, min 3 plus 1, min 1 plus min 3. Sama dengan untuk hasilnya min 1, 1, min 2, min 4. Untuk pembahasan B, C, dan D itu bisa dilihat di samping saya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu perkalian skala terhadap matrik. Di mana perkalian skala terhadap matrik itu bilangan real K dengan matrik A, ditulis KA. Suatu matrik yang elemen-elemennya diperoleh dengan cara mengalihkan setiap elemen matrik A dengan bilangan real K. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang contoh perkalian skala terhadap matrik, di mana bisa kalian lihat contoh di atas. Nah, bisa lihat di gambar di atas, di situ dijelaskan 3 contoh perkalian skala terhadap matrik, di mana saya di sini akan menjelaskan salah satu contoh perkalian skala terhadap matrik. Nah, yang saya contohkan di sini yaitu skalar perkalian terhadap matrik yang poin pertama yaitu yang A, di mana 3A sama dengan 3, di mana diagonal pertama yaitu 1 kali 5 dan 2 kali 3. Nah, setelah itu diagonal utama dikalikan dengan 3A. Seperti contoh 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan 3 kali 5. Nah, selanjutnya 3 kali 1 sama dengan 3, dan 3 kali 2 sama dengan 6, dan 3 kali 3 sama dengan 9, dan juga 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, itu adalah penjelasan yang nomor 1 atau yang poin A, di mana poin B dan poin C itu juga sama penjelasannya dengan yang A tersebut.
Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin yang ketiga yaitu perkalian matriks. Dua buah matriks A dan B sepadan untuk dikalikan. Artinya, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B. Jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B, sementara hasil perkalian matriks A dengan matriks B ditentukan dengan cara mengalihkan baris-baris matriks A dengan kolom-kolom matriks B. Kemudian menjumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut. Contoh perkalian matriksnya yaitu bisa kita lihat di samping saya. Pembahasannya yaitu A kali B dengan baris min 1, 2, dan 5 dengan kolom 3, 6, dan min 2. Yaitu bisa kita jabarin dengan baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, yaitu min 1 dikali 3, 2 dikali 6, dan 5 dikali min 2 dengan hasil min 1. Untuk contoh 3 dan 4-nya bisa kita lihat di samping saya, juga sudah ada pembahasannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada transpose pada suatu matrik. Nah, sebelumnya transpose pada suatu matrik adalah mengubah kedudukan baris menjadi kolom. Nah, kolom jadi baris. Nah, contoh yang pertama, aku pakai contoh yang pertama ada jika A sama dengan A, B, C, D. Nah, kalau kita mengubahnya menjadi transpose, yang awalnya ini kolom dijadikan baris, yang awalnya vertikal jadi horizontal. Nah, maka A transpose A, C, B, D. Nah, di mana letak mengubahnya? Oke, di sini ada AC dan BD. Nah, itu yang awalnya AB sekarang jadi AC, yang awalnya CD sekarang jadi BD. Nah, itu yang namanya awalnya kolom jadi baris. Nah, untuk contoh selanjutnya silakan lihat di sini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi yang terakhir yaitu sifat-sifat operasi matriks. Yang pertama yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu merupakan sifat komutatif. Untuk yang kedua yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Itu termasuk sifat distributif. Yang ketiga yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Itu termasuk sifat asosiatif. Untuk yang keempat yaitu A dikurangin B tidak sama dengan B dikurangin A. Untuk yang kelima yaitu A dikurangin B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Untuk yang keenam yaitu dalam kurung A dikurangin B tutup kurung dikurangin C tidak sama dengan A dikurangin dalam kurung B dikurangin C. Untuk yang ketujuh, A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Itu tidak memiliki sifat operasi matriks. Untuk yang delapan yaitu A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan buka kurung B dikali C. Itu termasuk sifat asosiatif. Sekian penjelasan materi matriks dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.